Pemirsa, ketemu lagi dengan Suyanto.id, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, jangan lupa klik subscribe supaya Anda bisa mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id. Nah, kali ini kita akan berdiskusi dengan narasumber kita, Mas Heri Teguh Wiono MPD. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar di Kabupaten Ngawi. Pada episode pertama ini kita akan berbicara tentang pendidikan karakter. Tapi ini adalah merupakan elemen-elemen pendidikan karakter yang baru-baru ini disampaikan Mas Menteri, Pak Menteri, Profesor Mukti, dan ini ada beberapa poin dan akan kita bahas dengan narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ya, gimana Mas? Baru datang dari jauh ya? Iya, Prof. Tadi acara dengan teman-teman di SMA Kenda dan di Magetan, Prof. Oke, baiklah. Gimana Mas? Jadi Mas Menteri kan pada waktu, kalau nggak keliru, pada waktu eh, rapat dengan pendapat, raker. Kalau DPR rapat dengan Menteri itu namanya raker. Raker di DPR yang pertama itu kan mengemukakan unsur-unsur aspek-aspek pendidikan karakter yang ada 6, ada 7 ya, yaitu antara lain Oke. kita ulang lagi, kita refresh lagi, yaitu bangun pagi, kemudian beribadah, berolahraga, kemudian gemar belajar atau membaca, dan bermasyarakat, kemudian makan sehat, dan terakhir itu adalah tidur cepat, tidak begadang. Gimana Mas dibandingkan dengan existing pendidikan karakter yang ada pada kurikulum saat ini, kurikulum Merdeka misalkan. Gimana Mas? Baik, Prof. Ini merupakan sebuah tagline, Prof, di mana sebuah opini atau wacana yang memang sangat bagus sekali, terutama terkait bagaimana kita mengimplemented pendidikan karakter melalui 7 pembiasaan tersebut. Dan kalau kita lihat terkait dengan pendidikan karakter di era kurikulum Merdeka juga rohnya di P3 atau profil pelajar Pancasila dan dikembangkan dalam struktur kurikulum yang dalam istilahnya adalah co-curricular atau P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Entah kebetulan, Prof, atau kebiasaan yang diwacanakan Pak Mendikdasmen, yaitu Bapak Abdul Mukti itu berjumlah 7 yang kita sebutkan tadi, mulai dari bangun pagi, beribadah, berolahraga, gemar membaca atau belajar, makanan sehat bergizi, bermasyarakat, dan tidur lebih awal atau cepat. Kebetulan juga di P5 itu kok ya ada 7 tema, Prof. Ya, ini Ya, entah kebetulan atau bukan, tapi kita mencoba bagaimana mengkoherensikan bagaimana polemik walaupun secara teori dan sistematisnya pelaksanaan P5 itu sangat bagus sekali, tapi masih banyak ketimpangan praktek atau implementasi di lapangan karena jumlah JP alokasi waktu P5 yang kalau kita hitung itu sekitar 25 sampai 30% dari hari efektif 1 tahun atau sepertiganya, bahkan itu kan lama sehingga menimbulkan kejenuhan para pelaksana di lapangan. Tidak hanya muridnya saja yang jenuh, tapi juga gurunya itu yang pertama. Yang kedua, di era transisi ini mencoba kita bagaimana menanggapi wacana dari Pak Menteri tersebut terkait 7 kebiasaan kalau kita koherensikan dengan karakter seperti itu, Prof. ya, 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 dan memang Mas, intinya karakter itu kan habituasi ya, bahkan membentuk karakter orang atau siswa itu
paling tidak menurut risetnya itu harus dihabituasi 21 kali, Mas. Itu kalau karakter baru untuk mengajari supaya anak itu memiliki perilaku tertentu yang baru. Tapi kalau untuk mengoreksi karakter lama yang eh, kebiasaan yang jelek menjadi baik itu perlu paling tidak 100 kali habituasi. Ini artinya bahwa pengulangan, pembiasaan itu adalah modal utama dalam pendidikan karakter. Kalau di Amerika, Mas, sebagai bandingan ya, kalau di Amerika itu dia punya 6, Mas. Yaitu pertama itu trustworthiness, itu artinya bisa dipercaya alias jujur misalkan saja itu kejujuran. Ya, Yang kedua itu honesty. menghargai. Ya anak-anak itu dia diajari, dibiasakan untuk menghargai orang lain. Kalau diberi bilang thank you, misalnya itu penting itu. Di sini juga sudah terjadi seperti itu. Anak-anak kecil itu kalau dikasih apa oleh orang lain diminta untuk mengatakan terima kasih. Kemudian caring itu adalah peduli. Jadi ini penting. Responsibility itu adalah merupakan tanggung jawab. Kemudian fairness itu berlaku adil, keadilan. Dan yang terakhir yang keenam itu adalah citizenship, kewarganegaraan. Nah itu kalau di Amerika sangat sederhana dan konteksnya itu sangat jelas itu. Nah kalau ini dikaitkan dengan apa ide Pak Menteri yang 7 eh, elemen ini dikaitkan dengan P5, apa mungkin Mas kira-kira ini untuk mengganti P5 atau masih di apa disempurnakan lagi atau seperti apa kira-kira Mas? Jadi kalau mengganti tidak karena ada apa feedback bahwa P5 itu menyita 30% waktu. Mungkin yang gagasan Pak Menteri ini diintegrasikan dan dibiasakan tidak sampai memakan waktu yang menyita 30% sebagai co-kurikuler. Gimana pendapat Mas Heri itu sebagai orang lapangan di sekolah itu? Kalau dari kacamata atau sudut pandang kami, Prof, ada dua opsi tentunya, karena kita juga tidak gegabah untuk memutuskan misalnya buru-buru menghentikan atau mengganti P5. Yang pertama itu kita mengambil opsi bahwasanya P5 tetap kita jalankan, tetapi optimalisasi waktu kokurikuler itu janganlah 30%. Kita bisa memanfaatkan misalnya menjadi 10% saja. Ya, hal ini didukung karena juga P5 itu mewakili esensi dari nilai-nilai karakter berupa profil pelajar Pancasila dan ini sudah dibangun sejak sekitar 3 tahun sehingga harapannya hal yang positif itu bisa lebih terpelihara. Kemudian kita juga tidak boleh terburu-buru untuk menghindari bagaimana perubahan atau transisi kurikulum itu yang mendadak ya. Dan kemudian alasan selanjutnya adalah perlunya penguatan pendidikan karakter itu paling tidak melalui kegiatan-kegiatan yang ada di P5. Jadi untuk alasan yang pertama, intinya adalah P5 tetap kita jalankan tetapi dimanfaatkan misalnya 10%. Dan ini istilahnya adalah disederhanakan dengan mengintegrasikan bisa saja 7 kebiasaan tersebut itu dimasukkan dalam implementasinya sehingga terjadi sinergi apa yang diharapkan sekolah itu lebih mudah untuk menerapkan atau mengaplikasikan program-program P5 yang selama ini ada dan polemik bagaimana kejenuhan. Itu poin yang pertama, Prof. Hmm. Atau kita mengambil opsi yang kedua, Ya. langsung saja kita tegaskan bahwa P5 itu dihapuskan, Bro. Mungkin ada beberapa alasan. Yang pertama, adanya banyak kegiatan proyek P5 itu yang tumpang tindih dengan mata pelajaran. Atau saya mengambil istilah itu ada dundansi materi proyek P5, Prof. Misalnya, kalau kita pengen mengerjakan proyek P5 dengan subtema membatik, itu kan juga sudah ada di prakarya pembuatan telur asin itu bisa melalui bioteknologi atau di pembuatan fermentasi tape di biologi juga sudah ada. Kemudian hal ini kan sudah ada sebenarnya di mata pelajaran sehingga ini adalah salah satu alasan bagaimana T5 itu bisa dihapuskan karena
adanya reduksi materi di proyek P5. Yang kedua alasannya adalah bagaimana efisien waktu dan beban guru itu lebih fokus, Bro. Maksudnya bagaimana di beberapa dekade kemarin juga Pak Menteri yang baru menjelaskan kurikulum atau transisi nanti adalah adanya strategi deep learning. Ya, dan sekali lagi yang beredar bahwa deep learning itu kurikulum kita luruskan, Prof. Jadi Hmm. itu merupakan strategi deep learning sehingga kalau P5 itu dihapuskan, saya rasa efisiensi waktu dan beban guru itu lebih bisa mendukung strategi deep learning itu, Prof. Lebih fokus sehingga waktu yang P5 sekarang 30% itu menjadi lebih optimal karena lebih dimanfaatkan. Yang ketiga, tentunya adalah kejenuhan guru dan siswa itu dapat dihindari dan tentunya saja pembiasaan positif di kegiatan-kegiatan P5 itu bisa diganti atau diintegrate dengan pembiasaan atau tujuh pembiasaan yang lebih praktis, yang lebih sederhana dan konteksnya itu terutama mudah diaplikasikan oleh siswa atau murid kita, Prof. Ya. Gitu, Prof. Sementara alasannya, Nah, Prof. baiklah Mas, saya kira diskusi kita ini menarik ini dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan kali ini bisa menjadi inspirasi bagi guru dan juga bagi kementerian ketika harus mengimplementasikan pendidikan karakter ke depan. Insya Allah ini menjadi paling tidak salah satu inspirasi. Kita belum tentu seperti apa keputusan finalnya, tapi ini kita memberikan ancang-ancang, memberikan apa respon yang awal supaya pendidikan karakter kita itu membumi, tidak membebani dan tidak mengurangi banyak dari waktu eh, intrakurikuler. Terima kasih Mas Heri dan tentu saja kita akan kembali lagi di channel Iya. ini untuk membicarakan butir-butir berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Oke.